sini saya akan menjelaskan materi komunikasi bisnis tentang apa sih pentingnya komunikasi bisnis dalam menunjang keberhasilan usaha. Yang pertama, sebelum kita mengetahui apa pentingnya komunikasi bisnis dalam menunjang keberhasilan usaha, kita harus tahu dulu apa arti komunikasi bisnis tersebut. Komunikasi adalah elemen yang penting untuk membentuk kehidupan bersosial yang lebih baik. Dalam sebuah bisnis, komunikasi menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pencapaian usaha. Dengan komunikasi yang baik, pebisnis bisa menjual produk yang dimiliki dengan lebih baik dan juga bisa menghindari terjadinya kesalahpahaman antar kedua belah pihak. Dalam kegiatan bisnis seperti pemasaran, pasti membutuhkan komunikasi yang baik, terutama kepada konsumen agar produk yang dimiliki bisa diterima sepenuhnya. Nah, setelah kita mengetahui apa arti komunikasi bisnis, lalu kita akan masuk ke dalam jenis-jenis komunikasi. Di sini, jenis-jenis komunikasi dibagi dua, yaitu komunikasi horizontal dan komunikasi vertikal. Maksud dari komunikasi bentuk interaksi yang saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak sengaja, dan terjadi dalam beraneka ragam. Maksud komunikasi horizontal adalah yang pertama, komunikasi secara berdatar yang dikenali sebagai komunikasi lateral. Yang kedua, komunikasi ini berlangsung secara tidak formal. Apa sih fungsi komunikasi horizontal? Yang pertama, memperbaiki penyelarasan tugas. Yang kedua, berusaha ke arah penyelesaian masalah. Yang ketiga, menyebarkan maklumat. Keempat, menjalani hubungan melalui komunikasi. Kelebihan komunikasi horizontal yang pertama, adanya dialog antara komunikator dengan komunikan, sehingga menimbulkan kepuasan di antara kedua belah pihak. Kedua, informasi yang diterima menjadi lebih jelas, lebih akurat, dan lebih tepat karena diperoleh langsung penjelasannya. Ketiga, memunculkan rasa kekeluargaan dan kekerabatan. Dan terakhir, menghindari kesalahpahaman. Kelemahan komunikasi horizontal yang pertama, informasi yang disampaikan lebih lambat sehingga kurang efisien. Yang kedua, keputusan tidak dapat diambil dengan cepat. Ketiga, memberikan kesempatan kepada komunikan untuk bersikap menyerang sehingga suasana bisa menjadi kurang kondusif. Dan yang terakhir, memberi kemungkinan timbulnya masalah yang tidak ada relasinya dengan masalah yang sebenarnya. Yang kedua adalah komunikasi vertikal. Apa sih pengertian komunikasi vertikal? Komunikasi vertikal adalah dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Komunikasi dari atas ke bawah bermaksud komunikasi yang membawa maklumat tugas pada seseorang yang melakukan tugas. Contoh, komunikasi dari atas ke bawah, majikan memberikan arahan kepada pekerja. Komunikasi dari bawah ke atas bermaksud komunikasi dari pihak bawahan kepada pihak atasan. Contoh, komunikasi dari bawah ke atas, pekerja memberitahu masalah kerja, memberi cadangan kepada majikan. Itulah penjelasan dari jenis-jenis komunikasi bisnis untuk keberhasilan usaha. Lalu, setelah itu, kita akan masuk dalam faktor yang mempengaruhi komunikasi bisnis. Ada yang tahu apa faktor mempengaruhi komunikasi bisnis? Berikut saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi komunikasi bisnis. Faktor yang mempengaruhi komunikasi bisnis yang pertama adalah persepsi. Setiap komunikator atau orang yang berbicara harus mampu melakukan prediksi bahwa apa yang disampaikan akan mudah diterima dengan jelas oleh komunikan atau orang yang mendengarkannya. Yang kedua adalah kredibilitas. Dalam setiap komunikasi, komunikator harus bisa meyakinkan kepada komunikan sehingga terjalin kepercayaan antar keduanya. Yang ketiga adalah kecocokan. Dengan kecocokan, kedua belah pihak akan terjalin hubungan yang lebih baik dan menyenangkan, sehingga saat berkomunikasi menjadi merasa saling percaya dan nyaman. Yang keempat adalah ketepatan. Sebelum berkomunikasi kepada komunikan, komunikator haruslah memiliki kerangka berpikir yang baik agar komunikasi nanti bisa terjalin dengan baik dan bisa disampaikan secara tepat.
Yang terakhir adalah pengendalian. Pengendalian diri dalam komunikasi sangat penting karena komunikasi adalah proses memberikan umpan balik atau tanggapan terhadap lawan bicara terhadap suatu ide. Selain itu, saat komunikasi berlangsung, agar selalu dilakukan pengendalian tentang maksud dan tujuan utama komunikasi bisa tetap terjaga. Nah, ini yang terakhir, ada tujuan komunikasi. Berikut saya akan menjelaskan apa tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi bisnis. Dalam setiap komunikasi bisnis yang terjadi pastinya ada tujuan yang akan dicapai. Berikut 3 tujuan utama komunikasi bisnis yang harus kita ketahui, yaitu tujuan yang pertama adalah memberikan informasi. Informasi yang disampaikan adalah informasi yang ada kaitannya dengan bisnis dan disampaikan dengan cara yang benar dan tepat. Contohnya, seorang direktur mencari kandidat untuk menjadi sekretaris baru dengan segala persyaratan yang harus dipenuhi dan dipasang di media cetak maupun online. Pemasangan iklan di media cetak dan online inilah yang dinamakan memberikan informasi dalam bisnis, yaitu informasi untuk mencari sekretaris baru. Tujuan komunikasi yang kedua adalah memberikan persuasi. Persuasi adalah komunikasi yang digunakan dengan tujuan untuk meyakinkan dan memengaruhi orang lain. Dalam komunikasi bisnis, persuasi banyak dilakukan, terutama pada hal yang ada hubungannya dengan negosiasi bisnis. Tujuan yang terakhir dalam komunikasi bisnis adalah melakukan kerjasama antar kedua belah pihak. Dengan melakukan kerjasama yang baik antar kedua belah pihak, maka untuk bisa mencapai keberhasilan dalam bisnis menjadi lebih mudah. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada salah dan kekurangan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.